Gerak telepat subneming ini dilakukan untuk melihat tempat kejadian perkara dan juga untuk memberikan semacam fakta guna menambah keterangan bagi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini. Kalian ini pernah mendengar ya? Ini itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Perjalanan panjang dari kasus kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky belum kunjung menemukan jalan terang. Beragam upaya untuk uji materi dan spekulasi penyebab kematian keduanya terus dilakukan. Apakah kecelakaan atau pembunuhan? Dua ihwal berseberangan yang akan sangat menentukan masa depan para terpidana yang kini terpenjara, disertai rundungan duka dan air mata. Bahkan Pengadilan Negeri Cirebon sampai menggelar sidang di tempat kejadian perkara agar kasus ini menjadi semakin terang benderang. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat di Jembatan Talun yang menjadi penghubung antara kota dan Kabupaten Cirebon dari dua arah. Banyak masyarakat setempat yang berkumpul dan penasaran untuk saksikan sidang pemeriksaan setempat di depan SMP 11 Cirebon yang akan menjadi lokasi pertama untuk ditinjau. Ada beberapa lokasi yang akan disambangi dalam gelar sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan. Kawasan di depan SMP 11 Cirebon menjadi salah satu titik yang diyakini menjadi salah satu tempat dalam kasus penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum hadir untuk melihat secara langsung tempat yang diakui menjadi lokasi penganiayaan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum juga akan meninjau tempat Aep bekerja seperti jarak pandang dari lokasi Aep bekerja dengan tempat yang diakui sebagai lokasi penganiayaan. Dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan, tim kuasa hukum meninjau secara langsung jarak dari tempat Aep bekerja ke lokasi yang diyakini dijadikan sebagai tempat penganiayaan Vina dan Eki. Sidang ini juga menunjukkan beberapa titik yang diakui menjadi lokasi penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Beberapa tempat yang dimaksud adalah jalan di depan SMP 11 Cirebon, warung Ibu Nining yang menjadi tempat ke-6 terpidana berkumpul, rumah RT Pasren, hingga berakhir di lokasi ditemukannya jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun. Dalam sidang pemeriksaan setempat ini, kuasa hukum dan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan meninjau dan menilai fakta-fakta yang ditemukan. Dalam sidang pemeriksaan setempat, kuasa hukum Widi dan Mega juga turut hadir untuk ikut mendalami bukti-bukti yang ditemukan. Saya sangat mengapresiasi atas perbuatan dari Widi bahwa kejadian yang sebenarnya itu begini. Jadi apa yang mereka katakan itu bukti-bukti yang baru yang merupakan bantahan daripada kasus yang kita lihat itu yang mereka tahu keyakinan mereka kita lebih sakit
dilanjutkan itu diketahui bahwa jam 10 lebih itu cuma masih bisa kembali. Dan kalau dalam berkas persidangan tanggal 12, kemudian ini ada apa namanya fakta yang berkaitan keterangan ya kita juga dalam persidangan itu kedua kali jam 9 lebih ternyata jam 10 itu dan itu terbukti dari lokasi atau Cina yang pada tahun 2016 itu diekstraksi. Kemudian baru saja kemarin tadi hari ini dimunculkan lagi hasil ekstraksinya HP Lidi, dan ternyata hasil ekstraksi kedua HP ini bersesuaian matching ya, satu sama lain matching, artinya satu sama lain melengkapi. Tim kuasa hukum juga sambangi lokasi warung Ibu Nining yang diduga menjadi tempat berkumpulnya keenam terpidana kasus Vina. Kondisi warung Bu Nining yang sudah berubah wajah kembali dijelaskan dan diterangkan oleh salah satu warga kepada salah satu hakim. Di sini ya berdiri sini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8. Terus sekitar jam 8 lebih, Teguh jemput si Pram kembali lagi ke warung Ibu Nining, ketemu ya itu. Terus Kak, buka lu sini. Permohonnya ayo kasih akses. Bu Galuh, jadi hakim anggota Bu Galuh kita dan ketua. Yang nomor ini termasuk lain dulu. Teguh, Udin, Tapi, Pram, Oka, terus Supri, Eka, Hadi, Daya, Sudi. Sampai dari jam 9, jam 9 itu ditegur sama Ibu Nining, mungkin Pak Hadi. Ini Hadi juga depan. Iya, ada Hadi di belakang. Dan sampai jam 10 lebih, pindah ke rumah kontrakan PSS Banten. Bang, udah pindah. Udah ada di sini. Dan masih sini ya. Tapi ini dulu bentuknya kayak gini. Dulu di sini tuh warung pakai warung putih bu. Tidak, warungnya Di sini kalian nongkrong. Meja warungnya di sini. kalau meja enggak. Harganya di sini. Ini ciumnya di sini Iya, aja. Bawah di sini. Ya. Pakai apa? Pakai kursi tuh. nongkrong aja. Jadi mah dulu kayak tertutup ya. Apa? Tempat lebarnya satu kamik ya. Oh, beton yang tempat Iya. dudukan yang Iya. udah paten itu. Iya. Itu kayak tempat nongkrong mobil lah ya. Iya. Warungnya ini. Warungnya ya. Ini tidur di sini juga. Ya di dalam Warung. Kalian yang tadi berapa banyakan itu ya? Iya. Ikut ya. Oke. Kita lanjut langsung. Yang lain kita kontrak Jadi itu tadi keterangan dari Teguh, salah satu saksi yang menggambarkan Udin Tolong deketin lagi. satu zaman. Ini rumah neneknya. Ini salah satu saksi Udin. Kuasa hukum dan majelis hakim kembali sambangi rumah warga yang merupakan sosok ibu penjual sayur yang sempat dibantu Eko dan Hadi untuk menaikkan sayur ke motor pada pukul 11 malam. Kami masih terus memantau, betul? Ya, Berarti jumlah yang dialog dengan hakim anggota. Ya, pemirsa, kita masih terhubung terus dengan salah satu yang mana saat ini Anda bisa lihat gambar Panikola ini ada di sebelah kiri layar Anda.
dan di sebelah kanan ada gambar dari kontributor Ainus, yang mana ini adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Berbulan-bulan sudah kasus kematian Vina dan Eki menjalani serangkaian persidangan. Kasus ini memang memantik banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya ingin dicari? Terus saya clearkan dulu. Ini bukan rekonstruksi ulang ya. Jadi ini istilahnya adalah pemeriksaan setempat, atau dalam bahasa hukumnya gerah telek plat sub neming. Gerah telek plat sub neming ini dilakukan untuk melihat tempat kejadian perkara dan juga untuk memberikan semacam fakta guna menambah keterangan bagi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini dalam peninjauan kembali. Saya kira itu. Jadi bukan rekonstruksi ya. Jadi ini pemeriksaan setempat untuk melihat tempat kejadian perkara pada saat itu. Ya. Demikian. Lalu apa saja yang dipersiapkan untuk melihat tempat kejadian perkara kembali? Kita bisa bilang ada berapa tempat nantinya akan ditinjau kembali bersama dengan kejaksaan dan hakim? Ya, ada sekitar 7 tempat. Dan persiapan yang akan kami lakukan adalah melihat kondisi dari tempat kejadian perkara terdahulu. Saya kira itu. Hakim mau buka. Baik. Bisa ditegaskan sebenarnya apa tujuan untuk melihat TKP kembali ini, Pak Nikolai? Ya, tujuannya seperti saya sampaikan tadi. Ya. Termohon mana? Termohon. Tujuannya seperti saya sampaikan tadi adalah untuk memberikan keterangan guna menambah keyakinan hakim dalam perkara yang permohonan peninjauan kembali yang kami sampaikan. Baik, kami masih melihat tempat Anda berada juga saat ini, Pak Nikolai, hakim dan juga kejaksaan. Ya, ada. Sekarang Ketua Majelis ada bersama kami yang akan membuka gelas telek plat sub neming ini atau pemeriksaan setempat. Ya, ini artinya peninjauan kembali ini dilakukan juga berkaitan dengan sidang PK yang beberapa oleh dilakukan atas ekstraksi handphone Widi. Demikian, Pak Nikolai. Ya, betul. Ini menindaklanjuti dari ekstraksi handphone yang telah kita lakukan. Baik. Melihat ekstraksi dari handphone Widi tersebut, apakah ini menjadi salah satu bisa dibilang mungkin bagi para terpidana? Ya. Bagaimana? Ekstraksi chat Widi dan juga Vina yang memang diungkap dalam sidang PK tersebut, apakah ini menjadi bagi para terpidana, Pak Nikolai? Ya, ini apa namanya? sebagai satu bahan bagi para terpidana bahwa apa yang dituduhkan terhadap mereka itu adalah tidak benar untuk menambah keyakinan hakim. Jadi ini sekali lagi saya bilang bukan rekonstruksi, tapi dalam istilah hukumnya adalah gelas telek plat sub neming, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan satu tempat. Ya, setempat. Pemeriksaan setempat. Ini sangat ramai, jadi mungkin agak tersendat-sendat ya kita bicara ya. Ya, saya bisa melihat di tempat Anda berada memang sangat ramai. Di sana kami melihat ada sejumlah kuasa hukum, beberapa kuasa hukum yang sudah hadir, kemudian juga ada hakim, bahkan juga masyarakat yang sangat antusias untuk melihat kembali bagaimana peninjauan kembali tempat dilakukan. Bagi sub dengan Ainus. Lagi-lagi suasana haru mewarnai jalannya sidang lanjutan para terpidana kasus Vina. Kali ini air mata luruh dari Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal.
Ia memanjat harap agar keadilan bisa berpihak pada para terpidana sehingga mereka bisa bebas pada tahun ini. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Priyalianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina dan Eki oleh oknum penyidik. Tujuh terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tutup negara dari negara. Karena komunitas itulah saya punya khawatir. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya, sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Inside Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Kalian ini pernah mendengar ya? Ini itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan kembali. Dua teman Eki itu mengaku. Iya, dua teman Eki. Termasuk mereka mengatakan dua teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama. Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Itu belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di Bukan di persidangan yang dulu. Nggak ada. Kesaksian teman Vina yang mengenang percakapan terakhir dengan sang mendiang justru tak senada dengan kesaksian Suroto yang meyakini bahwa kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan perbincangan bersama saksi Suroto dalam program Rakyat Bersuara. Sementara 2214 masih WhatsApp ke siapa? SMS ke Widi. Ke Widi, SMS ke Widi, mohon maaf. SMS ke Widi, Ya. dan tidak ada kekhawatiran di situ. Nggak ada. Anda yakin 2214 nih presisi sekali loh nih? Ya, yakin. 2214 ya, Ya. ada recordnya. Pak Suroto, Anda punya jawaban soal ini? Yang jelas Om, waktu ada laporan ada pengguna jalan melaporkan ada kecelakaan di jalan tol itu, yang jelas pukul 22. Pukul 22 itu lebihnya berapa saya sendiri nggak tahu Om. Berapa menitnya kurang tahu yang jelas. Kalau nggak lewat 10, lewat 15. Katakanlah lewat 15 lah begitu ya. Tapi Betul, tidak kurang sampai 10 atau 15 menit. Oke. Kurang lebih. Baik. Bukan 22.30 kan? Terlalu jauh itu. Betul ya? Terlalu jauh. Baik, antara taruhlah 22.15, Pak, ambil yang paling jauh. Ketidaksesuaian sejumlah keterangan di tahun 2016 dan 2024 memantik tanya. Bahkan banyak pihak menguji materi atas putusan yang telah dijatuhkan. Beragam spekulasi bermunculan. Apakah Vina dan Eki adalah korban pembunuhan atau justru korban kecelakaan? Kuasa hukum terpidana sinkronkan kesesuaian keterangan dari teman dekat Vina. Kalian ini pernah mendengar ya? Ini itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan kembali. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo, assalamualaikum. Iya gimana Pak? Iya gimana Pak? Ini itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pekerjaan punya dia? Enggak. Iya, ke HP yang almarhum. Iya, yang terakhir
Terus ada yang angkat? Ada. Siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelasin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon ke nomornya? Iya. Masih ada nggak nomor telepon kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie dia. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya yakin Pak. Yakin Pak karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh Pak. Risih saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner sunsilk warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan nggak pernah dicuci atau ini gitulah Pak. Nah terus kata itu tuh anak itu gitu Pak. Ini bakal buktinya nih. Iya, kan ada yang meragukan ekstraksi yang di fotokopi beredar itu katanya diselipin siapa, dari mana, ya kan? Nah, ini handphonenya masih ada, sudah diekstraksi, kami sudah lihat gitu loh. Makanya saya berani ngomong gitu. Apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi adalah kebenaran? Enggak, saya belum bisa sampaikan karena kami harus lapor ke majelis ya, karena itu atas izin majelis. Nanti biar ahli lah yang sampaikan, Mas Aiman, ya, apa hasilnya? Ya itu alasan yang lain. Alasan yang lain lagi adalah bahwa melihat kerusakan helm, ya, miliknya Franciscus Marbun. Kami hadirkan di persidangan di bawah sumpah. Laporkan aja mereka kalau ini mereka sumpah milik palsu Franciscus semua. Marbun siapa ini? Ya, yang pemilik helm, yang punya Eki, yang dipakai Eki. Pengacara 6 terpidana kasus Vina dan Eki, Jutek Bongso, mengungkapkan kesaksian yang disampaikan teman Eki bernama Arta yang menyebut Eki meminum obat-obatan terlarang yang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki, korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum ada yang nelan obatnya 2, ada yang ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku? Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam kejadian. Campur vodka. Ya. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ya. ini? Karena sudah muncul di dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar Oke, dan saya jawab. Arta. Jejak percakapan yang diragukan membuat kuasa hukum Widi dan Mega tak mau berpangku tangan. Jutek Bongso menyerahkan ponsel milik Widi dan Mega yang berisi data percakapan dengan mendiang Vina.
Inilah detik-detik kala Jutek Bongso menyerahkan ponsel tablet milik Widi yang digunakan untuk melakukan panggilan telepon dengan Vina kepada Krismon Sianipar. Bukti data percakapan terakhir dengan Vina dan Widi ada di dalam ponsel ini. Bang Krismon Sianipar, ya. Semoga bisa diekstraksi dan menjadi petunjuk ya. Bukti Vina percakapan terakhir ada di sini katanya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, Bang Krismon titik ini supaya bisa hati-hati simpen ya, karena ini tanggung jawab. Ya, makasih. Lantas seperti apa hasil dari ekstraksi ponsel Vina? Kami mengajak Anda untuk menelisik hasil dari ekstraksi tersebut. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Para terpidana kasus Vina dan Eki mengikuti persidangan di tempat kejadian perkara. Insight Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Saya di situ dipukulin lah, dimasukin rokok dan di kepala. Masukin apa? Rokok. Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala, Pak. Tendang-tendangin, Pak. Cekik-cekik. Upaya mencari keadilan masih berjalan. Seluruh keringat yang tercucur akan segera mendapat jawaban. Paling tidak 1 hingga 2 kali persidangan lagi. Kuasa hukum para terpidana kasus kematian Vina dan Eki memboyong sejumlah saksi dan ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan menghadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar sekali di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar majelis hakim dapat memahami perkara secara utuh. Jika memang benar kasus ini hanya rekayasa, tak berlebihan rasanya jika banyak pihak yang meronta dan berusaha untuk membebaskan para terpidana yang diduga dipaksa untuk tunduk pada tuduhan dan berujung hukuman.
Inside Story akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan cerita duka yang dialami para terpidana. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Kita disuruh minum air kencing, Pak. Setelah itu kita disuruh disiksa, Pak. Nunggu sampai pagi itu kita tidur di situ. Kasih makan pun kita itu makan juga kita dilempar. Saya di situ dipukulin lah, dimasukin rokok dan di kepala. Masukin apa? Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala, Pak. Tendang-tendangin, Pak. Injek-injekin. Tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan. Saya aja yang dipukulin. Tetap aja, Pak. Kita diinjek-injek semuanya. Dipaksa sudah tanda tangan, tapi dipegangin sama polisi. Tangan saya udah gak bisa apa-ngapain. Waktu jam 12 saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Babak demi babak dilalui para terpidana, dan yang teranyar, sidang digelar langsung di tempat kejadian perkara untuk menentukan alibi mana yang pantas untuk dimenangkan. Apakah Vina dan Eki tewas karena pembunuhan atau justru akibat kecelakaan? Widi dan Mega memiliki riwayat percakapan dengan Vina sesaat sebelum peristiwa tragis menimpa Vina dan Eki. Sehingga sidang menghadirkan ahli digital forensik yang mengurai ekstraksi percakapan dalam ponsel milik dua rekan Vina, Widi dan Mega. Setelah bukti ekstraksi dihadirkan, sidang dilanjutkan di tempat kejadian perkara atau sejumlah lokasi yang telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan. Salah satunya adalah Jembatan Talun di Cirebon, Jawa Barat. Di tempat inilah Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 2016 silam. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak dialog yang membahas jalannya sidang yang digelar langsung di tempat kejadian perkara. Pemeriksaan setempat tadi itu adalah permohonan dari pihak pemohon kami, pemohon PK, dan itu masuk dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan permohonan PK kami. Jadi, yang berkepentingan pada saat pemeriksaan setempat itu adalah pihak pemohon dari PK. Dan itu melalui penetapan hakim. Dan itu masuk dalam proses persidangan. Jadi tidak ada pihak lain yang bukan pihak terkait itu masuk, menimbrung atau mengikuti. Kalau dia sebagai masyarakat umum, silakan datang menonton. Kalaupun ada pengacara dari Pak Rudiana, silakan datang menonton, mencatat, kemudian mendengar, itu saja. Tidak ada ikut berkomentar atau sebagainya. Karena ini adalah persidangan kami, bukan persidangan daripada Ibtu Rudiana atau pengacaranya. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ini harus saya luruskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Pertanyaan kami, kapasitasnya Pak sebagai apa? Legal standingnya dalam persidangan proses permohonan PK kami sebagai apa? Baik, berikutnya, Kolai. Jadi ada beberapa fakta, misalnya, dari Tanah Kosong menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, itu jaraknya sekitar 200 meter, dan ada sedikit tikungan. Bahkan Ketua Majelis Hakim pun sempat mengatakan kalau jarak sekian dengan keadaan sekian beliau berjalan kan, memang tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa melihat, itu pertama. Yang kedua, ada warung di depan situ, di depan Madrasah Aliyah itu, kita tanya, apakah pada saat malam tanggal 27 itu dalam keadaan ramai atau sepi? Sepi. Apakah Bapak mendengar suara motor kejar-kejaran atau kebut-kebutan? Kami tidak mendengar. Dia sampaikan begitu. Dan itu ada kesaksiannya, ada di iNews yang tadi sore ya. Masuk akal karena jaraknya sangat jauh. Secara logika hukum dan logika berpikir tidak masuk akal. Karena di Jembatan Talun pun ketika kami bertemu dengan saksi,
yang namanya Pak Adi yang melihat kejadian langsung bahwa itu terjadi kecelakaan dan beliau menyampaikan hal tersebut. Dan bukan hanya Pak Adi, ada 3 saksi yang lainnya itu menyatakan hal yang sama. Bahkan seorang saksi yang namanya Pak Oki itu dia sendiri yang mengangkat korban Vina dinaikkan ke mobil ranger polisi. Dia melakukan pertolongan. Itu seperti itu Bu Elsa. Jangan dipotong-potong bahwa dia melihat 100 meter. Kita melihat jalan itu lebarnya 6 meter. Dan mereka sudah mengenal dan Aib kerja di sana sudah 5 tahun. Kalau Dede 2 bulan. Jadi Aib mengenal benar karena dia di warung ini suka belanja kongko-kongkonya si anak-anak itu di terpidana dan juga di warung Madura dan itu kan tempat kerjanya dekat. Nah, jadi dia mengenal satu-satu secara pasti. Tetapi pada waktu itu waktu ada timnya Rudiana, di mana tim ini sudah melakukan investigasi yaitu lidik dengan pemeriksaan melakukan pemeriksaan dengan pembicaraan dengan itu Supardi, Sujam, Idin, Suroto dan beberapa penyidik itu. Dan kemudian melihat di Polsek Talun bahwa dia punya helm itu tidak pecah segala rupa, sedangkan kepalanya si Eki itu pecah, dan kemudian di sini ada tusukan ya, bukan di perut, selalu diseleweng-selewengin, itu di leher, itu bisa saya punya fotonya semua. Foto itu terjamin karena foto digital forensik, ada digital forensiknya. Kemudian juga hancur kakinya, kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Dari hasil visum itu, terus melihat kondisi di motor, mereka melakukan diskusi sehingga mulai mencari, menanyakan di mana sih sebetulnya tempat terjadi kecelakaan. Jangan perlu saya garis bawahi, dan saya sudah tanyakan, tidak ada penetapan tentang adanya kecelakaan. Yang ada kelalaian dari tiket dari Polsek yang sudah dihukum, diberikan sanksi, yang memberi kabar bahwa itu kecelakaan. Tapi tidak ada penetapan maupun olah TKP tentang adanya kecelakaan. Nah, ini kan yang diterus-teruskan supaya terjadi kecelakaan dan dilakukan cocokologi. Ngomong ini sehingga cocok, akhirnya kecelakaan, akhirnya bisa bebaskan. Kita harus lihat ya, dari fakta-fakta dari 3 dokter ini, mana mungkin orang punya ada spermanya kalau itu kecelakaan. Mana mungkin ada trauma benda tajam di pipi sebelah kanan. Terus ada tulisan P di sini. P dengan mandau. Buktinya ya. Baik. Ada bukti semua dan saksi-saksi makin menemukan lagi saksi yang akan kita ajukan. Bang Nikolai, gimana tanggapannya Bang? Saya tidak mau menanggapi karena saya lebih percaya fakta persidangan pada saat persidangan permohonan peninjauan kembali PK. Itu pertama. Saya tidak mau berkomentar atau percaya terhadap narasi-narasi, terhadap katanya, terhadap hal-hal yang tidak langsung dibuktikan pada saat sidang pengadilan di PK. Ya. Pada saat sidang pengadilan, di sidang PK, semua saksi di bawah sumpah. Semua keterangan dicatat. Semua ahli di bawah sumpah. Semua keterangan dicatat. Semua alat bukti diverifikasi. Dan semua temuan-temuan, novum-novum yang kami temukan, semuanya diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili PK. Jadi saya lebih cenderung untuk lebih percaya pada fakta persidangan. Saya tidak percaya pada cerita atau narasi. Baik.
Nikolai, Nah, kita bedah satu hal. Ya, silakan. Tadi Bu Elsa bilang ada sperma. Pertanyaan saya, Oke. di tes DNA ada spermanya itu. Milik siapa spermanya? Ternyata tidak. Baik. Ternyata tidak di tes DNA. Sehingga tidak mengetahui sperma itu milik siapa. Itu hal yang sangat-sangat gampang lah, orang awam pun bisa bertanya demikian. Tidak usah pakar hukum, tidak usah ahli hukum, tidak usah profesor, doktor. Orang awam pun bertanya, apakah dites DNA dari sperma tersebut milik siapa sperma tersebut? Dan itu bisa dites di lab krim. Dan itu bisa dibuktikan milik siapa. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Bahkan di dalam sidang permohonan PK, itu kan sempat dilakukan sidang tertutup juga untuk membahas masalah ini. Bahkan ketika kita menanyakan tentang sperma tersebut, ada mengatakan bahwa sperma tersebut 10 hari terhapus. Nah, kalau 10 hari terhapus, kejadian 27. Sedangkan tanggal 31 itu ditangkap anak-anak itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di BAP dan seterusnya. Rentang waktu 10 hari itu masih cukup untuk memeriksa DNA dari sperma itu. Seharusnya kalau pada saat itu betul-betul mau mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan atau kecelakaan. Saya kira itu aja. Kalau dari kami sih, kami lebih percaya pada fakta persidangan, pada keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Begini ya, kan saya sudah sampaikan, ada kesalahan dan merupakan di mana si pembunuh-pembunuh ini melakukan create supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dengan cara memindahkan korban yang sudah kepalanya hancur. Kalau orang kecelakaan itu lembar rambutnya apa itu terlepas, tapi dia masih di tempat karena mereka dipukul ya, dihancurkan. Itu dipakaikan helmnya. Kalau Vina dipakaikan celana dalamnya. Pada saat itu belum hujan loh ya. Jadi kita berdasarkan saksi-saksi yang lain. Jadi saya bukan bicara narasi Pak Nikolai. Kita kan saling kenal. Saya nggak pernah bicara yang tidak ada faktanya. Sama Bu Elsa, saya tidak pernah bicara non fakta. Saya bicara fakta. Dan juga orang yang melihat mereka meletakkan korban itu di flyover, kita sudah temukan, ya. Kemudian juga orang yang pernah diancam, akan dibunuh dibunuh seperti Vina, itu sudah ada. Dan kita sudah temukan semuanya. Baru dan kemudian ya, kalau sudah ada begitu Bu Elsa, maaf saya potong. Tunggu, saya belum selesai. Oke, lanjut. Janjinya saya akan boleh bicara. Lanjut. Lebar. Kan belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti 50 silakan, meter jadi 100 meter. Padahal itu cuma 6 meter. Jadi gimana? Silakan. Saya kasih tahu supaya jangan dipotong-potong. Lanjut Bu Elsa, ceritanya. Dan saya gitu. tidak cerita narasi. Saya ada BAP-nya, ada buktinya, dan lanjut. Kemudian cerpen ibu lanjutkan. Ada orang yang diancam juga tadi. Silakan Bu Elsa. Saya tidak membuat cerpen. Saya akan membuat amicus curiae. Jadi dan juga saya akan hari Senin saya mulai melakukan somasi. Ya, melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Oke. Kalau saya kasih waktu 3 kali 24 jam yang mengatakan bahwa Rudiana mencairkan asuransi 12,5 juta. Ya, kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian yang mengatakan Anwar memukul orang
kepalanya pada benjut semua. Kemudian ada tembakan pakai senjata apa tuh? Peluru karet. Polisi tidak pernah punya peluru karet, kalau ada langsung peluru tajam.